kita akan kembali belajar materi ide pokok Bahasa Indonesia kelas 5, tema 1, subtema 1. Di bawah ini adalah contoh dari sebuah paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Nah, berdasarkan letak kalimat utama, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran, letak kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Jadi, ada 3 jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Berikut ini adalah contoh paragraf. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Dari paragraf ini kita bisa menemukan kalimat utamanya, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat ini terletak di awal paragraf, sehingga paragraf ini adalah paragraf deduktif. Betul sekali. Nah, dari sebuah kalimat utama kita baru bisa menentukan ide pokoknya. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, paragraf itu adalah pengembangan dari ide pokok. Nah, kita lihat di paragraf yang tadi ya. Dari paragraf yang tadi, kita sudah menemukan kalimat utamanya, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ide pokoknya adalah sistem gerak ikan yang unik. Apakah kamu sudah memahami? Oke, kita akan melanjutkan materi. Nah, anak-anak, ini adalah cara untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, kita harus membaca paragrafnya secara runtut dari awal sampai akhir. Setelah itu, kita dapat menentukan kalimat utamanya. Biasanya, kalimat utama terletak di awal paragraf. Ketika kita sudah menemukan kalimat utama, barulah kita dapat menentukan ide pokoknya. Nah, anak-anak, kalau misalnya ini kita balik, nah, akhirnya beginilah cara membuat paragraf. Yang pertama, anak-anak menentukan ide pokok. Setelah itu, kalian membuat kalimat utama dan kalimat-kalimat pengembangnya. Setelah itu, kalian susun dan jadilah sebuah paragraf yang padu. Mari kita bersama-sama membuat paragraf. Nah, di sini Miss Chelsea memiliki ide pokok sistem gerak ikan yang unik. Kita akan membuat kalimat utama dan kalimat pengembangnya ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga.
Nah, setelah itu kita susun kalimat ini menjadi satu kesatuan, membentuk sebuah paragraf. Kalimat utamanya bisa kita letakkan di awal, di akhir, atau di awal dan ditekankan kembali di akhir paragraf. Nah, ini adalah paragraf yang sudah kita buat. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, anak-anak, mudah bukan menentukan ide pokok atau membuat suatu paragraf? Kalian pasti bisa. Yang penting harus selalu mencoba dan banyak membaca buku. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Kita sudah belajar untuk menentukan ide pokok dan membuat paragraf dari ide pokok. Tetap semangat ya, belajar dari rumah. Jaga kesehatan dan sampai bertemu kembali. Dadah!